Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara sekalian. Perkenankan saya menyapa selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membuka hati untuk menerima renungan di pagi ini lewat suara gembala atau renungan pagi Pujo Ministry. Kita satu di dalam doa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan telah memberi berkat, kami tidur dengan baik. Dan pagi ini Tuhan berikan kami tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami rindu mendengar kembali firman-Mu disampaikan sebagai renungan yang menyegarkan jiwa kami di pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, saudaraku, tema renungan pada pagi ini merupakan suatu peringatan atau warning. Temanya begini, hati-hati, Anda pun bisa murtad. Nah, ayatnya terambil dari Ibrani 10 ayat 39 yang berbunyi demikian. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Nah, saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata murtad itu berarti berbalik ke belakang. Berbalik menjadi kafir lagi, membuang iman, berganti dengan ingkar. Nah, saudaraku, jika mau disimpulkan, maka murtad berarti tindakan yang disengaja oleh seseorang untuk meninggalkan keyakinan atau imannya yang dianutnya kepada keyakinan yang lain. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada beberapa kali nasihat yang berkaitan dengan kemurtadan. Itu artinya firman Tuhan dengan tegas memperingati orang percaya agar tetap setia kepada kepercayaannya. Dalam salah satu nubuatannya di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-10, Yesus mengatakan bahwa banyak orang akan murtad. Siapakah yang dimaksud Tuhan yang akan murtad di sini, saudara? Oh, jelas, bukan penganut kepercayaan lain, tetapi orang-orang Kristen yang juga disebut dengan orang percaya. Alkitab berkata bahwa kita dibenarkan menjadi orang benar, bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena melakukan kebaikan dan melakukan kaidah-kaidah agama, tetapi karena beriman kepada Kristus. Jadi, ketika orang benar meninggalkan kepercayaannya terhadap Kristus, maka itulah yang disebut dengan murtad. Nah, saudara, penulis kitab Ibrani mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat 37 sampai 39 menyatakan bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan menasihatkan kepada orang-orang percaya agar tidak mengundurkan diri, yang artinya meninggalkan keyakinan dan kesetiaannya kepada Yesus. Karena Alkitab berkata, orang-orang yang murtad akan binasa. Murtad dapat disebabkan oleh banyak hal, saudara. Dan dapat dipastikan murtad disebabkan oleh ketidakkokohan iman, ketidakteguhan iman, sehingga dengan mudahnya terombang-ambing dan hilang. Penderitaan dan aniaya yang hebat dapat menyebabkan orang-orang percaya berada di dalam kondisi kekecewaan yang mendalam. Luka-luka batin yang berat yang terjadi karena kenyataan-kenyataan hidup yang dialami tidak seperti yang diharapkan
dapat menimbulkan keputusasaan yang mendalam. Ketika keputusasaan ini ditindaklanjuti dengan kemarahan, ditambah dengan tidak kokohnya iman, maka orang percaya dapat saja menyangkal imannya dan beroleh kepada keyakinan lain. Dengan lain perkataan, ia bisa murtad. Jika ini terjadi, kemurtadan sesungguhnya telah dimulai. Itulah sebabnya firman Tuhan memberi nasihat, bahkan peringatan yang keras kepada kita, supaya kita terhindar dari kemurtadan, yaitu dengan hidup dengan iman, saudara. Artinya bahwa yang percaya harus memiliki keyakinan yang kokoh, yang kuat. Nah, saudaraku, dan ingatlah, Allah itu turut bekerja di dalam segala hal, termasuk pada masa-masa sulit dan berat bagaimanapun, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tentu kebaikan di sini harus dimaknai dengan persiapan orang-orang benar untuk kemuliaan yang melebihi segala-galanya di dalam kekekalan. Saya tutup dengan kalimat ini. Bangun kekokohan imanmu dengan persekutuan yang benar kepada Tuhan. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk peringatan supaya kami hati-hati, karena kami pun bisa menjadi murtad. Berbagai macam kesulitan, tantangan hidup dan sebagainya akan menimbulkan kekecewaan bagi orang-orang percaya. Dan kalau itu tidak diatasi dengan semangat Kristiani yang benar dan dibantu oleh kuasa Roh Kudus, maka akhirnya orang percaya itu mengundurkan diri dari kepercayaan kepada Tuhan Yesus, yang akhirnya dia murtad. Ampunilah kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kami ya Roh Kudus. Peganglah tangan kami dan tuntunlah jalan hidup kami, supaya lewat berbagai macam kesulitan bagaimanapun, iman kami tetap kokoh dan kekeh, tak tergoncangkan oleh badai yang ribut sekalipun. Itu sebabnya ajar kami mempunyai persekutuan yang hidup dengan Tuhan, persekutuan yang karib dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kami suka membaca firman, suka menyembah, bahkan kami suka melayani Engkau. Kami melakukan apa yang Kau perintahkan. Segala hormat pujian hanya bagi Engkau. Kami serahkan jalan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu. Jaga lindungi Tuhan, pelihara kami. Anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus dan memberikan kesembuhan yang sempurna. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari di dalam renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.